kami dari kelompok 2 kelas 1A Biologi. Di sini kami akan membuat video tugas di mana pencemaran lingkungan yang dilakukan di Seruni, Cilegon Timur. Tonton kelanjutannya. Halo, kalian tahu nggak apa itu pencemaran udara? Di sini kita akan mempresentasikan pencemaran udara dan hasil observasi wawancara kelompok 2. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substans fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Apa penyebab dan dampaknya? Yang pertama, ada gunung berapi meletus. Saat gunung berapi meletus akan mengeluarkan abu vulkanik, gas beracun, pasir, dan material berbahaya lainnya. Hasil letusan tersebut akan mencemari udara dan dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja, akan menimbulkan asap yang pekat. Selain dapat mencemari udara, asap tersebut dapat mengganggu kesehatan, seperti sesak nafas. 3. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar berupa gas, batu bara, atau minyak bumi akan menghasilkan zat-zat berbahaya seperti karbon dioksida, nitrogenoksida, partikulat, dan sulfur dioksida yang dapat mencemari udara. Lama-kelamaan, zat-zat berbahaya tersebut akan menyebabkan pemanasan global. 4. Kendaraan. Zat-zat yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan seperti karbon monoksida, nitrogenoksida, dan volatil dapat mencemari udara dan merusak lapisan ozon. Yang kelima, pabrik. Asap yang dikeluarkan melalui cerobong-cerobong asap pabrik mengandung zat polutan yang sangat berbahaya seperti hidrokarbon dan karbon monoksida. Yang keenam yaitu sampah. Timbunan sampah yang membusuk akan mengeluarkan bau busuk, menyengat, dan tidak sedap. Jika dibiarkan, bau ini akan mencemari udara. Nah, di sini kami akan mengamati pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan yang mengakibatkan tercemarnya udara berupa asap beserta debu dan dapat merusak lapisan ozon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biologi Umum kelas 1A. Jadi di sini sebelumnya kita akan mewawancarai mengenai pencemaran tentang polusi udara di Seruni, Cilegon. Saya sendiri Nazwaida Dwi Agustina. Dan saya Nezla Hailila. Dan saya Revalia Artama Filido. Bersama narasumber yang akan kita wawancarai yaitu saya Tobari selaku masyarakat yang memang aktivitasnya sehari-harinya di sini. Sebelumnya terima kasih Mas sudah mau diwawancara. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu pendapat Mas sendiri tentang pencemaran udara di tempat ini tuh gimana sih? Kalau pendapat saya tentang pencemaran lingkungan yang khususnya di kota Cilegon ini, tepatnya di Terminal Seruni, sudah sangat sudah sangat mengganggu banget ini. Kalau pendapat saya ini. Lalu pertanyaan yang kedua, menurut Mas sendiri yang menjadi penyebab dari pencemaran udara terutama di terminal ini tuh apa sih? Kalau di Terminal Seruni ini ada 3 faktor yang menjadi penyebab. Yang pertama yang paling dominan itu debu. Debunya di sini nih udah melebihi dari batas yang sewajarnya ini. Kita bisa lihat aja sendiri debunya kayak mana kan di sini. Terus yang keduanya itu asap dari kendaraan. Yang ketiganya itu sampah. Karena di sini untuk sampah belum ada perhatian khusus dari pemerintah sekitar gitu. Selanjutnya itu
dampak yang dirasakan oleh Mas sendiri itu apa sih? Kalau dampak mungkin bagi kita yang udah tergolong dewasa ataupun remaja mungkin tidak terlalu begitu dampaknya ya. Tapi yang dikhawatirkan itu karena di namanya tempat umum itu banyak sekali anak-anak kecil, itu ada bayi, ada balita. Itu kita lebih fokusnya ke anak kecil karena kebanyakan anak-anak kecil penumpang yang bawa bayi yang itu nggak lama langsung pilek gitu, kebanyakan gitu. Menurut Mas sendiri itu apakah ada solusi yang efektif untuk mengatasi pencemaran udara di tempat ini? Untuk solusinya pasti kalau misalkan pemerintah ini lebih tahu lah sebenarnya, kalau misalkan ada programnya pemerintah. Yang pasti seperti yang kita lihat di sini tuh di Terminal Seruni ini gersang dilihatnya. Pepohonan aja cuma 1-2, nggak sesuai dengan jumlah kendaraan yang ada gitu, nggak sesuai dengan pabrik-pabrik yang ada, nggak sesuai dengan gudang-gudang yang ada di tempatnya gitu. Jadi kita kan tahu sendiri nih, apalagi yang pernah belajar bahwa pohon ini adalah salah satu bantuan untuk menyerap segala polusi yang ada di sekitar sini. Apalagi pohon adalah pabrik alami yang menciptakan oksigen yang bisa kita hirup dengan enak gitu kan. Sekarang pohon aja nggak ada kan. Mungkin banyak solusinya, cuman cukup satu aja, minimal pohonnya banyak di sini. Kalau pohonnya banyak, insya Allah itu yang namanya polusi itu nggak terlalu parah. Baik. Seberapa sering sih masyarakat ini terlibat dalam upaya mengurangi pencemaran udara di tempat ini? Kalau upaya mengurangi pencemaran udara itu kayaknya belum ada. Mengurangi pencemaran udara itu belum ada kalau untuk di udara. Tapi kalau misalkan kayak macam sampah itu, kita yang selalu beraktivitas di tempat ini, kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi adanya limbah sampah gitu. Kalau untuk sampah ya, tapi kalau misalkan udara kayak asap dan debu itu belum ada. Oke, baik. Apakah ada inisiatif dari pemerintah setempat untuk mengurangi pencemaran udara di sini? Kalau inisiatif dari pemerintah kita kurang tahu itu. Ya, kita kurang tahu sama sekali karena belum ada itu iklan atau selebaran berita baik di media sosial ataupun di media-media cetak, itu belum ada buat program mengurangi atau meminimalisir pencemaran lingkungan khususnya di wilayah Seruni ini belum ada kayaknya. Apakah pencemaran udara mempengaruhi aktivitas sehari-hari di sekitar sini, baik di rumah maupun di luar rumah? Kalau mempengaruhi, pasti banget mempengaruhi. Karena banyak yang ngeluh juga, seperti ini, para pedagang juga ngeluh karena dagangannya pada kotor semua, lantaran kena debu itu. Yang kita khawatirkan sebenarnya bukan kita yang dewasa-dewasa ini, anak-anak kita lebih prioritaskannya itu, karena banyak sekali penumpang anak-anak yang singgah di sini. Makanya tiap ada anak-anak kita giring dulu ke tempat yang lebih aman itu. Walaupun mereka kadang ibunya, orang tuanya agak ngeyel, cuman kita coba meyakinkan, Bu, di situ nggak baik, bukannya kita nggak boleh di situ. Kita cuma pengen ngelindungin si anak tersebut untuk dialihkan dulu nih, nunggu mobil atau nunggu bisnya ini ke tempat yang lebih aman gitu. Pertanyaan terakhir, tindakan apa yang dilakukan masyarakat di sini untuk melindungi diri dari pencemaran udara? Untuk pencemaran udara biasanya kalau teman-teman dan masyarakat yang ada di sini itu tindakan yang paling utamanya mungkin cuma memakai masker, cuma sampai situ saja. Karena untuk tindakan yang berikutnya kita pun masih belum tahu. Karena sehebat apapun tindakan yang kita lakukan nggak bakal maksimal kalau bukan pemerintahnya langsung yang turun tangan. Baik, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah bisa dijawab oleh Mas Sobari. Terima kasih waktunya dan ketersediaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari observasi yang dilakukan di Seruni, Cilegon, Banten dapat dilihat bahwa polusi udara yang terjadi diakibatkan oleh kendaraan dan debu. Oleh karenanya dibutuhkan penanganan oleh pemerintah. Penanganan kecil juga dapat dilakukan oleh masyarakat seperti mengurangi emisi, memiliki produk yang ramah lingkungan dan hemat daya, bercocok tanam untuk mengurangi polusi udara yang ada. Nah guys, gimana?
tadi hasil observasi kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.